tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Satu, beriman. Dua, beramal salat secara umum, sedang salatnya ditegakkan dan zakatnya ditunaikan. Salat adalah ibadah badan, zakat adalah ibadah harta 100%. Dan yang mengumpulkan antara keduanya, ibadah zakat dan ibadah harta dan ibadah badan dan ibadah harta adalah al-haji, atau yang semisal haji umrah. Begitu juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu berdua mengumpulkan antara dua jenis praktek ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dan mukmin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan pokok dan perkara ibadah yang terpenting dari ibadah badan, yaitu qamatus shalah, dan yang kedua pokok dan hal terpenting dari ibadah harta, yaitu menunaikan zakat yang fardu dan yang wajib. Barang siapa melakukan hal ini semuanya, tentunya orang yang beramal saleh. Tuntutan amal saleh itu meninggalkan maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Karena bermaksiat kepada Allah minimal mengurangi pahala amal saleh. Minimal itu mengurangi pahala amal saleh. Nanti lebih jauh dari itu, bisa jadi melakukan maksiat atau jatuh melakukan maksiat kepada Allah itu terkadang bisa menjadi penghalang amal saleh. Karena orangnya satu, kesempatannya juga untuk beribadah, maka tidak mungkin bisa digunakan untuk bermaksiat. Tetapi siapa yang menggunakan kesempatannya untuk maksiat dalam waktu yang sama, dia tidak akan mungkin bisa beribadah. Sebagian dari maksiat yang terjadi pada level dia tidak bisa melakukan ibadah dan taat gara-gara maksiat tersebut. Jenis maksiat yang mengeluarkan seorang mukmin dari lingkup keimanan dan keislaman, seperti zina. Saya tidak mengatakan orang yang zina itu kafir, tetapi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan Anda cari sendiri. Tidaklah orang yang berzina saat dia berzina dia mukmin. Saat dia berzina itu dia tidak mungkin mukmin. Mukmin bukan muslim ya. Mukmin itu derajat yang lebih tinggi daripada sekedar muslim. Ya, semua orang mukmin masih muslim, dan tidak semua orang muslim itu mampu untuk menggapai level keimanan. Mampu untuk menggapai level keimanan. Tidak semuanya mampu. Orang yang berzina tidak mungkin dia mukmin. Maksudnya tidak mungkin dia mukmin minimal keimanan yang sempurna. Tetapi pelaku zina ada, pelaku zina deh. Ada untuk Anda mengatakan dia itu mukmin, iya coba. Zina. Begitu juga ketika minum khamr, meneguk khamr dengan sengaja, tanpa terpaksa, meneguknya semaunya, tahu kalau itu haram, dengan gampang dia melakukan hal tersebut, bahkan diingatkan oleh sebagian orang untuk malah dijadikan candaan atau tidak dipedulikan peringatannya. Begitu juga dengan orang yang merampok, memakan harta orang, ya, memakan harta orang. Dia tidak mukmin. Maksudnya tidak mukmin sempurna, iman itu minimal. Kalau tidak, dalam riwayat tersebut keimanan itu disebut oleh sebagian sahabat kita, salah saya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Keimanannya itu naik, ya. Jadi pelaku perbuatan tersebut keimanannya itu naik, seperti salah seorang di antara kita kalau mau nyopot baju, mau nyopot kaos, melepas kaos, ya kan naik. Keimanannya itu seperti itu, seolah terlepas dari diri orang tersebut. Kecuali bila mana dia beristighfar dan mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya akan turun pada dirinya semula.
dosa-dosa besar itu sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Maksiat secara umum adalah balik atau pos yang bisa menyampaikan seperti pos-pos surat itu. Pos yang bisa menyampaikan dan menghantarkan seseorang kepada kebid'ahan, dan kebid'ahan adalah pos dan penyampai kepada kekufuran. Maka perlu waspada. Kita perlu waspada dari bentuk-bentuk maksiat apapun juga. Sekali lagi, jadi ada jenis dosa-dosa yang bisa potensi untuk menjadikan seorang muslim itu lepas dari keislamannya. Maka dari itu perlu kita waspada, hati-hati betul dari bentuk-bentuk maksiat. Dan dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, la kabirata ma'al istighfar wala sabirata ma'al israr. Tidak ada kabirah atau dosa dari dosa-dosa besar itu tidak ada yang menetap bersama dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir sekalipun kalau dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan ampunnya benar, taubatnya nasuha, diampuni oleh Allah segera saat dia mohon ampun. Apalagi cuma dosa besar, apalagi cuma dosa kecil. Tetapi siapapun yang berani sembrono dengan dosa kecil, lalu dia tidak mau tobat dan tuman dan dia kecanduan dosa kecil tersebut, maka kecanduan dosa kecilnya itu akan menjelma pada dirinya menjadi dosa besar. Kebiasaan misuh, ngeyel, jangan misuh, ngeyel, apa saja. Tahu kalau misuh itu jelek, tapi dia membiasakan dirinya dengan itu dan menganggap enteng. Berubah misuh itu akan menjadi dosa besar atas dirinya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin orang seperti Ibn Abbas sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang seperti ini beristihad tanpa punya dasar-dasar dan pijakan-pijakan dari syar'i. Tidak mungkin. Ya, jadi gini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beramal saleh, mereka yang menegakkan salat, menegakkan bukan cuma menjalankan salat saja, dan menunaikan zakat. Nah, bagi orang-orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala. Dia bakal mendapatkan imbalan Rabbanya, balasan Tuhan. Bentuknya adalah pahala, dan pahala tidak ada sesuatu yang bisa untuk dikiaskan dengannya. Pahala itu bukan pemberian triliunan, bukan pemberian miliaran dolar, bukan. Kalau orang bergembira ria dengan suatu pemberian yang terjadi pada dirinya, atau dia mendapatkan keuntungan atau mendapatkan suatu kenikmatan duniawiyah yang nilainya triliunan, apa sih paling mahal? Dolar paling mudah lagi. Yang paling mahal mata mas. Aku bingung. Pound sterling. Yang paling mahal pound sterling. Oke. Triliunan pound sterling kalau diterima oleh seseorang, kalau dia bergembira dengan itu, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan pahalanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa. Dan tidak akan ada bandingannya. Tidak akan banding. Ini semuanya akan bisa didapati oleh seseorang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Gampang tak? Gampang. Beriman kepada Allah, beramal saleh, menegakkan salat. Menegakkan salat itu berarti mengerjakannya sesuai dengan tuntunan, dari ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan menunaikan zakat. Zakat setahun berpisah tok. Zakat itu cuma sekali aja dalam 1 tahun. Zakat fitri atau zakat mal, ya. Karena disyaratkan harus
melewati 1 tahun, ya, 1 haul sampai tahun. Bila harta yang kita miliki sudah sampai 1 tahun, nilai nisabnya tidak kurang dalam 1 tahun itu, maka kita wajib untuk menunaikan zakat harta tersebut yang kita miliki. Ya. Kalau ada yang mengikuti pendapat ulama, wajib zakat zakat bulanan, profesi, zakat profesi apa? Karena dia bergaji tiap bulan dan tetap gajinya dan tidak berkurang bahkan bertambah. Ya, itu sudah bisa terhitung. Bila mana sudah terima setiap bulan maka dipotong dengan persentase zakatnya lalu ditunaikan. Terserah. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung untuk mengikuti pendapat ulama yang katakan tidak. Gimana? Karena kewajiban zakat itu juga disyaratkan dengan hulul haul, perputarannya 1 tahun pada harta kepemilikan yang dimiliki olehnya itu. Perputarannya 1 tahun. Bila sudah dia memiliki tanggal 1 Muharram, lalu tahun depan tanggal 1 Muharram jumlahnya masih tetap sejumlah nisab, tidak berkurang 1.000 rupiah pun namanya, atau 10.000 rupiah pun, apalagi 100.000 rupiah berkurang dari nisabnya, maka tetap punya kewajiban untuk menunaikan zakat 2,5% dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Kalau belum 1 tahun nisabnya sudah berkurang, turun di batas nisab, maka sudah tidak wajib zakat lagi. Sudah tidak wajib zakat lagi. Ya. Maka cuma sedikit sebenarnya kewajiban zakat, cuma 2,5% dan ditunaikannya hanya 1 tahun 1 kali. Ya. 1 tahun 1 kali. Terserah Anda mau menunaikannya kapan. Mau bulan Ramadan ya boleh, mau bulan Muharram ya boleh, ya. Mau bulan apa saja silahkan. Tapi jangan jauh-jauh dari waktu kewajiban zakatnya. Kalau waktu kewajiban zakatnya hari ini, ya sudah hari ini ditunaikan. Jangan ditunda-tunda, diupayakan jangan mundur. Seringnya kita malah maju. Kenapa? Takut dan kita menunaikannya di bulan Ramadan mungkin kebanyakan kita. Baik Allah, gitu ya. Nah, siapa yang melakukan ini semuanya, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia tidak akan merasa takut dan tidak pula akan merasa sedih. Ini sudah kita bahas bersama. Sedang pelaku riba tidak mungkin mendapatkan hal ini. Pelaku riba sekecil apapun tidak akan mungkin mendapatkan hal ini. Apalagi kalau sampai ribanya alhamdulillah terlibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa, maksudnya darimu, dari bentuk-bentuk riba atau dari segala riba, baik itu riba nasi'ah, riba fadl, ya, riba ziyadah atau ini apa itu semuanya jenis-jenis riba apapun juga kalau terjadi dari salah seorang di antara kita. Sekarang kita tahu ilmunya, sekarang kita tahu hukumnya, maka saat ini juga hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan meninggalkan riba-riba itu semuanya. Meninggalkan riba-riba itu semuanya. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, ini khitab dan pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka orang-orang yang beriman tok, yang enggak mukmin, enggak dihargai oleh Allah, enggak diajak berbicara oleh Allah dalam ayat ini. Karena jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di sini ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Meskipun sebagian ulama mengatakan orang-orang kafir pun juga terkena khitab furu' syariah, terkena khitab pembicaraan terkait dengan apa? Terkait dengan urusan cabang-cabang aturan syariah. Kafir kalau tidak menunaikan zakat bertanggung jawab.
kafir kalau tidak salat bertanggung jawab, kafir kalau tidak dakwah bertanggung jawab, kafir kalau kenapa? Karena itu semuanya merupakan aturan kewajiban syariah yang wajib dijalankan oleh seorang mukmin, bahkan semua hamba. Nah, kafir tercegat untuk melakukan itu, tapi bukan artinya ketika tercegat kemudian kewajiban syariat itu tidak wajib atas dirinya, ya. Karena mereka-mereka yang sudah masuk neraka dari orang-orang kafir itu melolong-melolong, ya. Dan kemudian dikatakan kepada mereka, atau kalau mereka menyebutkan masuk nerakanya mereka itu disebabkan diantaranya adalah lam naku minal musallin. Dahulu kami ketika hidup di dunia tidak tergolong dari golongan orang-orang yang mau sholat. Wawailul lil kafirin atau wawailul lil musyrikin. Wawailul lil kafirin alladzina la yu'tuna zakat. Celakalah bagi orang-orang kafir yang tidak menunaikan zakat. Pak, Bu, kalau ada orang kafir menunaikan zakat diterima enggak? Enggak, maksudnya ibadah zakatnya itu diterima apa enggak oleh Allah Ta'ala maksudnya. Bukan kita yang terima. Kayak yang terima aja. Ini kewajiban zakat saya, apalagi kalau miliaran terima sudah. Ya apa-apa, mau dikasih. Tapi kalau dia perampok, makan riba, satu-satunya pemasukan hartanya seperti itu yang jelek-jelek dan buruk-buruk. Ya. Baik, kembali. Kalau ada orang kafir menunaikan zakat syar'i ya, diterima oleh Allah apa enggak? Enggak. Kalau ada orang kafir sholat, itu seperti di mana dulu? Melu-melu sholat ini, masuk ke masjid orang kafir, karena tertarik kepada Islam, kemudian masuk ke masjid. Awal-awal Covid dulu juga begitu di Cina. Ya, beberapa orang-orang Cina ikut sholat berjamaah, dengan musyrik Cina ya, ikut sholat berjamaah. Ada perihal, kalau sampai mereka itu sholat, tentunya nggak mungkin menegakkan sholat, maka sholatnya diterima nggak? Tidak, karena tidak ada amal yang dilakukan oleh seorang diterima kecuali harus berdasarkan iman. Syarat utama itu syarat pokok, ya, syarat rukun, ya, dalam beramal, atau syarat ya, dalam beramal. Dan diterima, meskipun nggak diterima, tapi dia tetap wajib. Meskipun tidak diterima, tapi dia tetap wajib untuk menunaikan. Dosanya itu double. Satu kekafirannya, dua kesyirikannya, dosanya plus 3 ditimpahkan atas mereka dosa. Kenapa nggak sholat? Kenapa dulu kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak menunaikan zakat? Kenapa kamu Ramadan nggak berpuasa? Dosanya bukan muslim, salah kamu betul. Kamu tahu mereka menyebut itu. Ben, syukur malah kamu orang berpuasa tempus dengan uang kosong. Izin, ya. Orang berpuasa ceplok mangan sini maunya sendiri. Karena dia furu syariat, cabang-cabang hukum-hukum syariat menurut sebagian ahli ini. Allah berisikan dengan ayat-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kembali. Hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkhitab dengan kita, orang-orang yang mukmin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, bila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, maka fokuslah dengan pendengaranmu terhadap ayat tersebut. Kenapa? Akan ada perintah-perintah yang wajib dan larangan-larangan yang penting. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittaqullah, perintah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan perintah takwa itu jami' manik, perintah yang paling simpel tetapi manfaatnya yang paling besar, yang paling penting. Dan perintah takwa adalah merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah Subhanahu wa taala pada al-awwalin wal akhirin. Semua ciptaan-ciptaan yang pertama hingga nanti ciptaan yang terakhir. Laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Dan kami telah mewasiatkan, maksudnya memerintahkan
kepada seluruh ahli kitab sebelum kalian, demikian juga oleh kalian. Kami telah memerintahkan atas kalian apa? Agar supaya kalian bertakwa kepada Allah. Derajat dan level paling tinggi seorang mukmin itu adalah derajat ketakwaan. Ibadah kita itu, iman kita itu untuk takwa kita. Ibadah-ibadah kita juga yang terjadi dari kita, tujuannya dan targetnya adalah untuk ketakwaan kita. Kenapa kita salat? Biar bertakwa. Kenapa kita berpuasa pada Ramadan? Biar bertakwa. Kenapa kita menunaikan zakat? Biar bertakwa. Kenapa? Dan semua yang melakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah-ibadah itu karena semua orang-orang mukmin yang melakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mendapatkan predikat takwa. Masalah nanti derajat takwanya itu tinggi sekali atau tinggi atau sedang atau rendah, itu karunia dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala pada yang digandakannya dari hamba-hambanya. Allah melihat di sini ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala sebelum perintahnya nukik kepada perkara yang dituju, yaitu melarang riba, yaitu melarang memakan riba orang. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita untuk menjauhi riba, menyetop diri dari riba, menahan diri dari riba, maka kemudian Allah memerintahkan kepada kita kepada takwa untuk lemek, untuk lemek apa? Alas yang mendasari praktek amal-amal ibadah seorang hamba agar supaya lebih baik, benar, mudah, nyaman, sempurna. Apa lemeknya? Takwa. Orang mukmin nggak mungkin ibadahnya jelek dan bobrok. Orang mukmin nggak mungkin dia nggak perhatian dengan ibadahnya, pengabdiannya kepada Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperintahkan pertama kali dalam ayat ini untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wadharu ma baqiya minal riba. Tinggalkanlah semua sisa-sisa riba. Ikut mukmin. Jika kalian betul-betul beriman. Jika kalian betul-betul beriman, subhanallah, dari beratnya riba, terikat langsung dengan keimanan. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dengan iman yang benar atau sempurna, tinggalkan semua riba. Tinggalkan semua bentuk riba. Meskipun itu jenis atau bentuk riba-riba yang dikatakan oleh sebagian ulama sebagai riba yang memberi manfaat atau mendatangkan faedah dan keuntungan. Sebagian ulama mengatakan kalau riba itu menguntungkan dua sisi, maka nggak mengapa. Kalau riba itu menguntungkan dua pihak yang mengadakan transaksi bersama, yang meminjam teruntungkan dan yang dipinjami juga teruntungkan, maka muamalah yang seperti ini bukan merupakan muamalah yang dilarang oleh syari. Yang dilarang oleh syari adalah jenis riba yang bila mana salah satu di antara mereka tersandung sesuatu lalu teruntungkan, atau yang satu teruntungkan, yang satu tidak teruntungkan, bahkan teruntungkan. Ya seperti itu dilarang. Tetapi kalau menguntungkan dua-dua belah pihak, maka itu namanya bukan riba. Nah, untuk pernyataan yang seperti ini perlu ada keterangan dalil syar'i yang lebih jelas. Sedangkan riba sudah ada dari sejak zamannya sumber bolong sudah lama kan, di zaman Nabi SAW atau di zaman jahiliyah, riba sudah menyebar mana-mana. Jadi saya ingin renterin ya, sudah kemana-mana. Muamalah dengan riba itu sudah menjadi perkara biasa. Tadi kita katakan baik riba fadl dengan tambahan
1:2 dengan barter ya. Kurma 1 kilo dibeli dengan kurma 2 kilo. Beras rojo lele 1 kilo dibeli dengan mentek, rojo lele 1 kilo dibeli dengan mentek 2 kilo. Tak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena satu jenis dan dua-dua merupakan makanan pokok dan jadi dikiaskan dengan ribawiyah. Nggak boleh. Itu namanya riba fadl, riba karena tambahan. Riba karena tambahan. 1 dibanding 2 dibanding 3 ya, dan lain sebagainya. Berikutnya riba nasi'ah. Utang sekarang nggak bisa bayar pada temponya, tambah masanya, tambah apinya, tambah masanya, tambah waktunya, tambah apinya. Apa itu apinya? Bunganya yang dikatakan sebagai bunga, padahal bukan bunga, api itu. Ya. Utang 10 juta dibayar 1 tahun, jatuh tempo belum bisa bayar, ditawari, mau mohon enggak? Tambah aja. Jadikan berapa? 1,5 tahun, ya boleh, tapi ditambah. Utang 10 juta mestinya dibayar 11 juta, karena menjadi 1,5 tahun maka 12 juta. Oke, mandira. Oh iya, ketika mengatakan iya, sudah terjadilah transaksi muharram dengan persetujuan. Loh, saya belum bayar, tapi Anda sudah transaksi, Anda sudah bertransaksi, ya, karena jatuh di situ. Makanya jangan sampai jatuh. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini memerintahkan kita atau melarang kita, menetapkan syariat atas kita untuk kita meninggalkan sisa-sisa riba sekecil apapun juga. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Tinggalkan semua sisa-sisanya riba. Baik Anda pihak yang meminjamkan atau Anda pihak yang meminjam, masih ada riba-ribanya, tidak boleh untuk dibayar. Lalu berinya apa? Bayar pokoknya. Pokok hutangnya berapa? 10 juta. Ya bayar dan kembalikan 10 juta. Bayar dan kembalikan berapa? 10 juta. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, sehingga kita tidak zalim dan kita tidak mazlum, terzalimi. Menurut bagian ulama kita, akad qard itu ya, peminjaman itu akadnya itu akad tolong menolong, akad tolong menolong, dan tidak ada pinjam meminjam itu masuk dalam akad untuk rugi, tidak ada. Hasilnya Anda kalau meminjamkan uang kepada yang lain itu untuk tujuannya untuk apa? Untuk nolong, bantu gitu ya. Beramal soleh. Orang kok nyari untung, ini iso, tak boleh. Maka kalau ada hutang kok menguntungkan, segala jenis bentuk hutang yang mendatangkan keuntungan, hukumnya riba. Mas, saya hutang kepada Anda ya Mas. Berapa? 10 juta. Untuk sampai kapan? 1 tahun depan, atau bulan depan, atau 2 bulan. Saya kembalikan setelah 2 bulan nanti. Mungkin baik. Sedangkan dia ini yang butuh ini punya jabatan namanya, jabat di kepemerintahan apa namanya, jabatan apa? Pokoknya punya jabatan untuk pelayanan publik, untuk pelayanan orang banyak. Datang Anda setelah hutangnya dibayar atau sebelum hutangnya dibayar, mempunyai kewajiban untuk membayar, mempunyai kewajiban tertentu. Sedangkan yang bertanggung jawab siapa? Siapa Anda bantu ini? Itu loh, kira-kira ya. Itu gimana? Kira-kira gimana? Paham kan nih maksudnya?
Si A hutang kepada B 10 juta untuk dibayar 3 bulan. Baru 2 bulan si B punya keperluan. Mamanya di mana? Di tanah, pertanahan namanya. Ya, di pertanahan. Dia menerima keperluan dan kebutuhannya masyarakat kaitannya dengan pertanahan. Timbul B datang, Pak B, ada apa? Kira-kira ngomong ada yang bisa dibantu nggak gitu nggak? Cetok sudah jelas. Gimana ada yang bisa dibantu? Langsung keluar. Oh iya, saya lagi perlu untuk mengurus surat tanah ini. Oh iya, mana sini. Lewat dari antriannya, lewat dari prosedurnya, lewat dari ini dari itu, sehari langsung jadi. Biasanya urusan-urusan orang-orang berapa? Sepekan baru jadi. Boleh nggak? Itu qardun jarra naf'an, suatu hutang yang mendapatkan manfaat. Hukumnya riba. Apalagi kalau hutang 10 juta ya, terus disyaratkan kembali pembayarannya lebih dari itu. Atau gini, hutang 10 juta untuk 3 bulan. Oh iya, mau kamu silakan. Tapi nanti setelah 3 bulan, gitu saja. Yang sana nggak enak, yang hutang nggak enak, terus membayar lebih dan dikasih lebihan. Wah, jangan mau menambah-nambah, nggak boleh, sudah nggak buatan bos. Buatan, memang terima apa? Ini ikhlas, bukan ikhlas, ikhlas. Udah gue ikhlas teman. Coba, kalau dia nggak ngutangi, kira-kira nanti 3 bulan lagi dibeli apa enggak? Nggak ada. Ya sudah dulu, Pak Repot. Meskipun membayar lebih dari memberikan lebih daripada apa yang dihutangkan oleh dia. Konteksnya hanya untuk ihsan. Apalagi ada sebagian orang yang memang sengaja untuk kayak memuji gitu, memuji. Ya, bisa dari kamu ya 10 juta. Nanti dia sengaja dikembalikan oleh dia setelah 2 bulan 12 juta. Ini pernah enggak? Pokoknya buat kamu. Saya nggak mau. Pokoknya saya nggak mau. Saya kembalikan kepada kamu. Apalagi Rasulullah SAW itu pernah dulu meminjam onta, ya, bukan meminjam. Maksudnya mengambil ada keperluan onta, kemudian mengambil onta dari seseorang, utang. Kemudian datang temponya, orangnya datang dok, nagih, kasar nagihnya. Ayo mana utang saya? Kok nggak dibayar? Iya bang. Oh iya ya. Kemudian Rasulullah memerintah seorang sahabat, tolong pergi ke kandangnya onta zakat. Coba dilihat di sana. Ada onta yang seumur, mamanya di situ 2 tahun. Lalu yang disuruh segera pergi pulang. Cari-cari onta 2 tahunan, nggak ketemu, nggak ada. Adanya semua yang 4 tahun, 5 tahun. Lalu beliau kembali ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nggak ada, adanya umurnya di atas itu ya Rasulullah, bagus-bagus. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, berikan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam menunaikan. Maksudnya kewajiban-kewajiban seperti ini. Jadi riba apa bukan? Ayo, cekal-cekal teman. Riba apa bukan? Bukan. Ya. Memang tidak ada akadnya, sama sekali nggak ada akadnya. Nah, kalau di sini nggak ada akadnya Pak, tapi kalau nanti dibayar 10 juta, awas ya, paling enggak, awas yang boleh pinjam lagi. Ya. Atau gimana? Ya nggak awas-awas, tapi tidak ada lah kata untuk pinjam lagi bagi dia, tidak ada, nggak mungkin saya berikan. Atau nanti berbicara lain, atau nanti nyindir, atau pokoknya
itu. Biasanya senyum-senyum dibayar 10 juta, bagaimana 10 sudah nggak ada senyumnya lagi. Itu sudah sesuatu yang nggak wajar gitu. Sesuatu yang nggak wajar. Di sini letaknya riba. Tapi kalau dalam berbuat ihsan, insya Allah pintunya lapang dan luas. Wallahu ta'ala. Tinggalkanlah semua sisa-sisa riba. Sebesar apapun atau sekecil apapun, selagi itu kaitannya dengan riba, maka kewajiban kita untuk kita meninggalkan, karena itu larangan syar'i. Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam ayat ini. In kuntum mu'minin, bila kalian betul-betul beriman. Bila kalian betul-betul beriman, menggores langsung keimanan seorang mukmin. Perbuatan riba, ya. Apalagi itu ancaman di ayat yang pertama itu yang kemarin kita baca bersama. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fattakhadhahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada, barang siapa yang berani kembali untuk memakan riba setelah dia diperingatkan dan telah datang kepadanya peringatan bahwasanya riba itu haram, fa ulaika ashabun nar, maka mereka bakal menjadi penghuni api neraka, hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya akan kekal. Mereka di dalamnya akan kekal. Ya, ini ngeri sekali, ngeri sekali. Maka goresannya riba langsung kepada keimanan seorang mukmin. Ya, wallahu taala. Ini perlu untuk diperhatikan, jangan sampai dianggap gampang dan dianggap mudah urusan memakan riba sekecil apapun juga. Berikutnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berikutnya, fa in lam taf'alu fa'danu bihablin minallahi wa rasulih. Bila mana kalian tidak mau untuk melakukan itu, satu, bertakwa kepada Allah. Dua, meninggalkan semua sisa-sisa riba. Baik Anda yang berkewajiban untuk membayar ribanya maupun Anda yang mendapatkan dan menikmati hasil ribanya. Bila mana kalian tidak mau untuk meninggalkan itu semuanya, fa'danu, maka umumkanlah biharbin minallahi wa rasulih. Umumkanlah kepada siapa? Semua orang, bahwasanya kalian memerangi Allah dan Rasulnya. Atau umumkanlah kepada semua orang bahwasanya Allah dan Rasulnya memerangi Anda. Dalam kurung alias nantang perang Allah dan Rasulnya. Nantang perang Allah dan Rasulnya. Dikatakan kepada pelaku riba pada hari kiamat, setelah bangkit dari kuburannya, kayak mendem, kayak edan, kayak orang kesurupan gitu ya. Bagaimana juga kita lewati ya, berdiri dari kuburannya nggak jelas gitu ya, tapi masih paham omongan. Lalu dikatakan kepadanya, tenang, apa? Siap-siap kamu. Siap-siap apa? Perang. Perang di padang mahsyar ini. Di padang mahsyar itu orang bangkit dari kuburannya pegang apa? Pakai apa? Enggak pegang apa-apa. Tidak mengenakan apa? Tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, dan tidak pula bersunat. Masih belum seperti keadaan seseorang dilahirkan oleh ibunya. Masih belum, ya. Jangankan pangkat, jangankan kedudukan, jangankan kekuasaan, jangankan ajudan, jangankan bodyguard, jangankan pasukan tentara yang dimiliki oleh dia, atau kepolisian yang dimiliki oleh dia, atau senjata-senjata yang dimiliki oleh dia. Bangkit dari kubur, sehelai kain pun, sehelai benang pun dia tidak memiliki untuk menutup, untuk diletakkan di badannya, di tubuhnya. Sehelai kain pun nggak punya, sehelai benang pun nggak punya. Untuk membuat kain harus punya berhelai-helai benang. Kemudian nanti di apa namanya itu dirajut untuk kemudian menjadi kain, baru bisa dikenakan. Nah, sehelai kain, sehelai benang pun kita nggak punya. Bangkit dari kuburan, habis itu dikatakan kepadanya, silahkan siap-siap perang. Melawan siapa? Bendem-bendem waduh, bener.
Melawan siapa? Allah dan Rasulnya. Atau dikatakan melawan Sang Maha Pemaksa segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini pun kalau dia mempunyai kekuatan super power sedunia, siapa mau dengar bebek ataupun utang puting ataupun si siapa Netanyahu juga Netanyahu atau siapa saja yang mempunyai kekuatan fisik, mempunyai kekuatan militer, mempunyai kekuatan senjata, kalau disuruh perang melawan Allah, tak mungkin ada makhluk waras bilang dia bisa melawan Tuhannya. Dan itu akan dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah, jenis manusia, keturunan atau jenis manusia sukunya Ya'juj dan Ma'juj. Dari kuatnya mereka, dari kokohnya mereka, dari kemampuan mereka yang luar biasa dan jumlah mereka yang tidak tahu dan tidak bisa menghitungnya kecuali Allah. Salah seorang di antara mereka itu tidak bakal mati kecuali kalau sudah meninggalkan 99 anak. 99 anak, anaknya satu orang ya. Itu kabinetan itu, keluarga besar. Sudah punya 99 ya 99 anak baru mati itu minimal. Allah masing-masing punya berapa anak itu kan? Keluar dari sulbi-sulbi orang tersebut. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyaknya, dari kuatnya, dari pokoknya barbarnya makhluk-makhluk itu, sehingga ketika dia keluar dari arah-arah yang tinggi lalu turun ke bawah, disebut oleh Allah dalam surat Al-Kahfi yansilun, mereka itu mengalir, turunnya itu mengalir itu dari banyaknya jumlah orang-orang itu seperti air yang mengalir turun dari ketinggian, terus turun terus, begitu sudah keluar turun masuk ke daratan di mana? Masuk ke daratan, bekerja dia. Apa kerjanya? Menjajah semua yang ada di muka bumi dan memakan apapun ada yang bisa dimakan, meminum apapun yang bisa diminum di semua daratan-daratan yang bisa mereka lewati. Tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi mereka. Sampai Nabi Isa alaihissalam itu pun nggak bisa dan nggak mampu. Nabi Isa alaihissalam yang pada waktu itu bersama dengan beliau orang-orang mukmin yang masih mau mengikuti Isa alaihissalam, sampai dikumpulkan oleh Isa alaihissalam, diperintahkan untuk naik ke Gunung Tur, naik al-harriz ibadi ila Tur, kumpulkan semua hamba-hambaku ke Gunung Tur. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu diwahyukan oleh Allah pada beliau. Kenapa? Gak mampu untuk menghadapi yang sudah maksud semua yang ada di daratan ini semuanya hancur luluh lantak. Saya nggak paham itu. Piye itu? Belum. Ada rudal, ada nuklir, ada bom atom, ada tembak-tembak itu semuanya lumpuh. Tidak bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan mereka kecuali jadi bangkai, hancur semuanya habis. Nah, setelah mereka menghabisi yang ada di muka bumi, lalu mereka mengarahkan senjatanya ke langit, dan yang disebut oleh Nabi SAW senjatanya adalah panah, menembakkan anak panahnya ke arah langit, mengatakan kita telah menghabisi semua yang ada di daratan ini, maka sekarang kita akan menghabisi siapapun yang ada di langit. Betul. Jadi apa perang bintang apa? Wallah. Ya. Langsung kemudian mereka mengarahkan anak-anak panahnya ke langit, ditembakkan ke arah langit. Wes. Lalu anak panah itu setelah ke atas, mengarah ke atas,
bawah, dipanahkan ke atas dalam keadaan kering, turun dari atas ke bawah bercucuran darah. Ingatnya siapa itu? Darahnya siapa? Allah. Apakah memang ada yang ditarget oleh mereka dan kena karena mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya untuk bisa berbuat perbuatan-perbuatan itu, sehingga beberapa makhluk-makhluk yang ada di langit waktu itu bisa ditembak oleh mereka dan rontok dan mati betul-betul kena mereka. Atau itu fitnah, bentuk fitnah karena mereka sudah kurang ajarnya seperti itu, dan Allah caranya Allah setiap menghadapi orang-orang yang kurang ajar, makhluk-makhluk yang kurang ajar begini, bukan langsung dihabiskan, tidak, justru malah dibukakan oleh Allah beberapa pintu-pintu untuk mereka semakin gila dan semakin jauh dari Tuhannya. Dipanahkan ke atas, ya nggak kena siapa-siapa, tapi balik-balik itu sudah dibasahi oleh Allah para malaikatnya dengan darah-darah. Begitu turun seolah-olah telah mengenai penghuni-penghuni langit, padahal nggak kena apa-apa. Wallahu a'lam. Kenapa? Semakin takabur, semakin curhat, semakin lupa daratan, dan akan tetap dengan kekufurannya. Begitu nanti keadaan mereka sudah seperti itu, lalu mereka akan dihapus oleh Allah dari muka bumi, komplit dosa-dosanya, komplit kekufurannya, tanpa ada kurang suatu apapun. Ini siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Selain itu tidak bisa berbuat. Nah, kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku bisa menembak penghuni langit, bisa menembak penghuni langit, ojo-ojo ya Ma'juj jalan. Bagian dari Ya'juj dan Ma'juj itu manusia. Ya'juj Ma'juj itu manusia, ya. Wallahu a'lam. Baik. Bila kalian tidak mau untuk melakukan hal tersebut, maksudnya menjauhkan diri dari riba, meninggalkan semua sisa-sisa riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya kepada kalian. Umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya, maksudnya kepada orang-orang tersebut. Wa in tubtum, dan bila mana kalian tobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian modal-modal kalian. Maaf sebelum ini ya, dosanya riba adalah dosa yang sangat besar sekali, sampai termasuk salah satu hukumannya adalah siapa yang berani riba dan tidak ditentukan jumlahnya dari Pak. Tidak ada ketentuan jumlahnya, mau riba 10.000 sekalipun, kalau tak tobat dan mau meninggalkannya, maka sang pelaku riba betul-betul telah menantang perang dengan Allah. Atau Allah mengumumkan, Allah dan Rasulnya SAW mengumumkan perang dengan orang tersebut. Tentunya Rasulullah SAW sudah wafat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menggubris manusia makhluk-makhluk untuk adab yang berat, tidak menggubris makhluk-makhluknya di dunia. Adab yang terjadi di dunia itu tidak ada apa-apanya, tetapi nanti adab di akhirat jauh lebih parah. Bayangkan, bangkit dari kubur tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa, senjata nggak punya, tameng nggak punya, ini nggak punya, itu nggak punya, lagi begitu nggak punya apa-apa. Terus ada pengumuman dari Allah dan Rasulnya bahwasanya Allah dan Rasulnya memerangi orang tersebut. Dalam keadaan dia segila itu berdiri nggak bisa sadar, Allah dan Rasulnya memerangi dia. Akhirnya kan dia semua makhluk tahu, oh ini pemakan riba, lemah, nggak bisa apa-apa. Padahal di dunianya makan riba, rumahnya miliaran, mobilnya mahal, pakaiannya Masya Allah, gaya hidupnya luar biasa. Siapa mereka? Pemakan riba. Pemakan riba yang akhirnya gara-gara jenis-jenis makhluk yang seperti itu, banyak orang-orang yang bodoh kemudian tergiur dengan hal yang sama, mengira bahwasanya kalau kita itu utang dengan cara riba itu bisa menyampaikan kita pada kesuksesan duniawi yang menipu seperti itu, ya. Mengira kalau kita masuk kepada pintu-pintu riba akan bisa menyampaikan kita kepada pintu-pintu kesuksesan dunia seperti itu. Sukses dunia yang menyebabkan celaka di akhirat itu namanya bukan sukses.
dia anak. Cuma cara penghitungan orang yang tidak pandai ya begitu kan. Sebenarnya biasa wal ajizu man atba'a nafsahu. Orang yang lemah dalam pikirannya, dalam pendapatnya, dalam imannya, dalam ini pokoknya lemah. Orang yang lemah itu adalah orang-orang yang dalam hidup ini hanya mengikuti hawa nafsunya. Lalu dia angan-angan sudah hidupnya mengikuti hawa nafsu, diperintah syar'i tidak dipedulikan, dilarang syar'i juga tidak dihargai, meskipun menamakan dirinya sebagai muslim dan mengaku dirinya sebagai muslim, tidak menghargai aturan-aturan syariat din. Ya. Orang-orang yang seperti ini tidak menghargai, orang-orang yang seperti ini ya, maksudnya tidak mau untuk peduli dengan ajaran dinnya sendiri, tidak mau untuk menghargai perintah-perintah syariat Allah Subhanahu wa taala dan din yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dia diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah kembali kepada Allah, kemudian dia berani menantang Allah Subhanahu wa taala dengan memakan riba sekecil apapun, kembali hadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sangat memberatkan dirinya sendiri kelak hari kiamat. Ini bukan beruntung, orang yang seperti ini bukan beruntung. Hakikatnya orang yang seperti itu sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Ini orang yang lemah, ini orang yang tidak pandai. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Sudah mengikuti hawa nafsu, kemudian di akhiratnya ingin berposisi kedudukan sukses. Ya, pikirnya kalau di dunia makan riba, pakai dasi ke sana ke sini, pakai mobil yang luar biasa, kemudian nanti di akhiratnya dia dapat lebih mulia dari orang. Enggak, justru dia akan dipangkat habis-habisan dengan banyaknya riba yang dimakan. Wallahu ta'ala a'lam ya. Orang yang diancam atasnya dengan peperangan kepada Allah dan Rasulnya, atau paling tidak diancam berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa jenis orang. Di antaranya satu pemakan riba. Ini udah habisnya. Atau nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang aja. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita dan kita bisa menyambung di pertemuan yang akan datang. Kita akan mulai mengulang pembahasan di ayat 279. Saya kira tidak punya cukup untuk kita menyelesaikan ayat ini. Di sini ada beberapa pembicaraan yang perlu untuk kita bicarakan, kaitannya dengan ayat 279. Kalau saya paksakan untuk dibicarakan, saya selesaikan agak panjang. Saya kira cukup ini dulu. Mudah-mudahan apa kita kaji bersama ini bermanfaat. Kita jeda dengan